Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iqbal Fadli dengan NIM 2010311082. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan video tutorial untuk simulasi CFD pada warehouse atau eh, kenyamanan thermal pada pabrik warehouse. Oke, pada simulasi kali ini saya akan menggunakan SimScale sebagai perangkat lunaknya, yaitu eh, produk yang berbasis cloud computation, cloud computing, eh, untuk dinamika fluido komputasional dan analisis elemen hingga atau finite element serta simulasi thermal. Eh, SimScale ini didirikan atau diluncurkan pada tahun 2013. Fiturnya itu memungkinkan perpindahan panas atau termomekanis yang tidak berpasangan atau perpindahan panas conjugate, dan perpindahan panas konvektif juga bisa dilakukan di aplikasi ini. Eh, oh, SimScale ini tidak perlu VPN atau laptop yang canggih atau komputer canggih karena sistemnya itu cloud computing. Jadi tanpa perlu eh, berhubungan dengan perangkat keras yang digunakan. Dan SimScale ini juga bisa real time collaboration dengan kolega agar bisa simulasi bersama dengan eh, tanpa limit scale atau size, karena eh, tidak berhubungan dengan perangkat keras yang digunakan. Nah, pada SIM scale ini bisa digunakan untuk struktur mekanik, lalu fluid dynamics, termodinamik, dan elektromagnetik. Ya, bisa dilihat ini apa saja yang dapat digunakan atau disimulasikan di SIM scale. Oke, selanjutnya langsung saja ke simulasi yang akan saya simulasikan, yaitu thermal convert pada warehouse atau gudang. Kita pindah ke dashboard. Oke, SimScale ini eh, pada awalnya gratis untuk 10 kali simulasi karena aplikasi ini base-nya adalah open source, tapi karena open form itu tidak menggunakan visual, hanya C++, maka harus ada tambahan seperti perangkat lunak para view untuk melihat visualnya. Dan meshing pada SIM scale ini tidak dihitung sebagai simulasi yang tersedia. Oke, sudah terlihat workbench pada SIM scale. Ini adalah tampilan workbench-nya. Jadi di awal ada geometri dan simulasi.
Nah, untuk menginput CAD atau geometri yang sudah dilakukan, dibuat, maka akan diimport from komputer, lalu dipilih dalam bentuk zip ke warehouse. Nah, lalu kita pilih formatnya sesuai dengan aplikasi CAD yang digunakan untuk membuat geometri. Kalau saya menggunakan SolidWorks sebagai perangkat lunak CAD-nya, langsung diimport. Karena sebelumnya sudah diimport, yaitu warehouse CAD seperti ini telah dibuat. Bisa dilihat detailnya untuk bagian dalamnya seperti apa, dengan cara di hide selection. Ya, karena aplikasi simulasi ini adalah simulasi thermal comfort, jadi ada beberapa orang atau manekin yang saya tempatkan di dalam ruangan untuk mengetahui apakah di dalam ruangan itu termasuk nyaman secara thermal atau bagaimana jika di pabrik yang tanpa AC ya. Sebelumnya, karena ini simulasi internal flow, jadi akan kita buat dulu eh, flow-nya, flow regionnya atau volume internal. Dengan flow volume internal, ya, lalu set phase-nya kita tempatkan pada awal dari aliran itu di apa masuk, dan untuk pendiri phase-nya itu adalah batas di mana batas akhir atau batas awal dari aliran itu bisa keluar dan masuk. Untuk i- eh, geometri ini, karena sisinya itu ada beberapa yang kosong seperti pintu, eh, jendela dan exhaust di atas, maka akan di pick face pada bagian-bagian yang bolong, lalu di apply, ya sudah. Oke, setelah itu akan menjadi seperti ini. Lalu karena bagian luarnya atau geometri sebelumnya itu tidak diperlukan, jadi yang diperlukan ini hanya flow regionnya saja, maka warehouse-nya atau geometri sebelumnya itu akan dihapus atau di delete, delete body. Nah, maka akan menjadi seperti ini, jadi hanya innernya saja tanpa bagian luarnya. Tampak dalamnya. Ya, oke, lalu di save ya. Nah, setelah itu create simulation, karena di sini banyak pilihannya, yaitu ada banyak untuk CFD dan struktural, elektromagnetik juga ada, tapi untuk yang spesial ini hanya diperuntukkan
untuk yang berbayar atau tidak gratis. Itu kita pakai convective heat transfer karena cocok untuk fluid flow, natural convection, single fluid region, HVAC, beserta radiasi. Kita pilih convective. Setelah itu keluar tampilan seperti ini. Ada pemilihan sangat banyak ya. Jadi karena sebelumnya sudah saya siapkan lebih dahulu, ini saya menggunakan tadi copy ya geometri yang tadi sudah dibuat. Lalu untuk turbulence model yang saya menggunakan K Omega shear stress transport karena ini adalah paling cocok untuk AVAC. K Omega ini kombinasi dari K Omega dan K Epsilon. Epsilon. Maksudnya K Omega SST ini. Dan masih banyak pilihan lainnya untuk turbulence model. Nah, karena ini simulasinya seditek, saya pilih steady state, lalu tidak ada radiasi, dan karena tidak ada udara yang terkompres, jadi untuk kompresibelnya dimatikan. Ada penjelasannya di sini juga. On itu untuk absolute absolute pressure. Nah, model geometrinya, model gravitinya karena sumbu vertikalnya itu adalah Z, maka di GZ itu min 9,81 meter per second kuadrat. Lalu material, untuk material yang digunakan yang itu udara, air, lalu di apply, dan bisa banyak pilihan material lainnya, dan bisa input juga material sendiri yang akan digunakan. Setelah itu pilih dan ubah reference temperaturnya menjadi 273,15 karena 0 derajat Celcius. Pilih send volumenya flow region. Oke, save. Nah, setelah itu untuk initial condition tidak perlu diubah-ubah kecuali untuk temperatur. Global temperaturnya 27 ya. 27. Oke. Lalu lanjut ke boundary condition. Boundary conditionnya sebelumnya sudah disiapkan karena akan lebih panjang lagi jika disiapkan, belum disiapkan. Nah, sebelumnya untuk mempermudah pemilihan atau input boundary conditionnya harus kita pilih terlebih dahulu face atau permukaan yang akan dijadikan boundary condition. Nah, untuk mempermudahnya kita akan menggunakan safe selection di kanan itu, jadi tinggal dipilih face select ya, to
Nah, karena ini terbuka atau tanpa kaca, tanpa penghalang, maka sama seperti pintu dan sama juga seperti exhaust di atas di atap. Saya save selection to source window, create new selection. Nah, sudah muncul sini, dan untuk dindingnya juga sama, dipilih yang dibutuhkan untuk boundary condition. Oke, setelah itu di save selection. Nah, untuk yang lainnya juga sama, untuk mempermudahnya di hide agar dapat terlihat yang lainnya. Oke, jika semuanya sudah dilakukan itu show all, lalu kita kembalikan ke boundary condition untuk di input, dimasukkan Windows-nya, karena ini sama door, exhaust, dan Windows, jadi kita satukan saja di bawah door exhaust Windows. Saya gunakan natural convection untuk hal ini karena pintu, jendela, dan atapnya itu terbuka kondisinya dengan temperatur 33, dan untuk big machine itu wall dan velocity no slip. No slip artinya tidak ada gesekan. Turbulent heat flux, kita heat fluxnya 200 watt per meter kuadrat, dan dipilih big machine untuk sign phase nya. Nah, karena ini big machine, jadi initial temperatur yang udah berjalan itu 40 derajat Celcius. Oke, lanjut ke small machine. Sama seperti tadi, bedanya adalah heat fluxnya saja 120, dan pilih assign phase nya small machine, lalu klik oke. Untuk humans nya juga, manusianya sudah pilih tadi, dan perbedaannya hanya di heat fluxnya saja 60 watt per meter kuadrat. Jadi karena manusia biasanya suhu rata-ratanya ada 36,5 derajat Celcius, maka dipilih suhu itu sebagai initial boundary temperatur manusia. Oke, selanjutnya adalah wall atau dinding sekitar tadi yang sudah dipilih dengan external wall heat flux ya, jadi dengan heat coefficientnya 50 watt per meter kuadrat, dan ambient temperatur sekitarnya itu 30 derajat Celcius, dan initial boundary temperatur itu 27, seperti global, temperatur global.
Oke, selanjutnya adalah door ya. Yang digunakan itu natural convection. Suhunya 30 derajat Celcius. Suhu luar ini bisa dipilih juga. Natural convection ini dipilih karena inlet outlet. Nah, karena jika inlet saja pintu terbuka itu tidak tahu kecepatan anginnya berapa atau outletnya keluar di mana, jadi dipilihlah natural convection inlet outlet. Dan juga banyak pilihan lainnya di sini seperti pressure inlet juga ada, dan custom jika tidak ada yang tersedia bisa. Untuk velocity type-nya ada banyak, temperature type-nya juga ada, inlet outlet, ada yang lainnya. Nah, ini natural. Ini semuanya sudah. Lalu selanjutnya adalah eh, selanjutnya adalah nomor simulation control. Simulation control ini end time adalah 1000. Oke, selanjutnya adalah simulation control. Ini end time-nya 1000 second atau 1000 iterasi, bukan dalam waktu real ya. Dan delta t-nya 1, untuk intervalnya 250, jadi eh, dituliskan 250 setiap satu detik. Lalu maksimum kan potential flow ini untuk agar lebih stabil ya, jadi kondisi aktual simulasinya agar lebih convergent. Dan number of processor ini 3000 maximum runtime. Lalu untuk number of processornya ini automatic maksimal 16 core atau 16 inti prosesor. Kalau yang berbayar bisa bisa maksimalnya itu sampai 196, karena ini trial, jadinya maksimalnya hanya bisa 16, 192 untuk yang berbayar. Oke, selanjutnya kita ke field population. Untuk thermal convert parameternya itu PMV dan PPD. Jadi coating koefisiennya biasanya 0,5 pada musim pada panas, dan metabolic rate-nya itu 1,5 untuk pekerjaan sedang berdiri. Dan relatif air humidity-nya atau kelembaban udaranya 55. Selanjutnya adalah meshing. Untuk meshingnya digunakan algoritmanya standar,
dan ada hex dominan ini uh, berbentuknya heksagon, kotak, jadi tidak ada tetrahedral atau lain, jadi heksahedral. Jadi saya memakai standar saja untuk mempercepat simulasinya karena terlalu banyak sel yang dihasilkan jika hexahedral dipilih. Untuk stagingnya otomatis tapi bisa dipilih manual untuk minimum edge-nya atau maksimumnya, tapi otomatis untuk percepat. Untuk finesse atau kehalusannya dipilih 7 agar mesh-nya lebih halus dan tidak terlalu kasar. Kemudian boundary layer ini on untuk agar boundary layer terbaca, dan hex element per untuk inti-inti sel di dalamnya itu bisa digunakan hexahedral. Basic meshing. Nah, selanjutnya advanced setting, di setting small fitur suppressionnya untuk uh, agar gapnya tidak, itu ada bagian-bagian kecil yang dapat terisi di si 0,00001 meter. Benar. Karena sebelumnya sudah disimulasikan, ini jika ingin simulasi bisa langsung mesh cellphone-nya sekitar segini, langsung dari mesh itu langsung ke simulasi. Durasinya, ini estimasi semuanya, biasanya lebih lama. Tapi karena sebelumnya sudah disimulasikan, ada yang disimulasikan, jadi dipilihlah, dilihatkan hasilnya. Nah, ini meshnya sudah selesai, tapi finance-nya 6 kan menjadi seperti ini. Masih terlihat banyak sel atau mesh yang besar-besar. Di jumlahnya adalah 2,9 juta sel dan notesnya 1,1. Selanjutnya, kalau setelah selesai mesh itu ada mesh log untuk mengetahui tingkat kualitas mesh bagaimana. Untuk non orthogonality-nya sudah beranca dari 0 sampai 88. Kalau ini 80 masih oke, masih di batas acceptable. Dan edge ratio masih 24 maksimal, rata-ratanya 2,5. Lalu kolom rasio juga masih sama, masih di dalam batas acceptable, dan semuanya masih
tidak ada yang melebihi minimal atau maksimal range acceptable. Selanjutnya langsung saja ke hasil yang sudah dilakukan simulasi atau post processing dan menjadi seperti ini dengan part color dan cutting plan yang ada. Itu part colornya bisa diubah menjadi temperatur atau pressure, solid color, temperatur. Tapi untuk melihat kontur di dalamnya pilih solid color agar tidak berpengaruh terhadap warnanya. Nah, itu cutting plane-nya bisa dipilih orientasinya dan posisinya seperti itu. Lalu bisa ditambahkan juga di cutting plane lainnya dan posisi lainnya. Oke, lalu ini adalah hasil dari kontur X, Y, Z. Nah, hasilnya bisa dilihat untuk di pintu depan mengalir udara, dan ini dalam kondisi jendela tertutup. Yang selanjutnya adalah tampak atas atau Z, sumbu Z. Bisa dilihat temperaturnya minimal 20 dan di dalam ruangannya 20 derajat Celcius karena ini menggunakan jendela tertutup beserta AC. Lalu untuk di sekitar mesinnya juga terlihat kontur udaranya. Nah, selanjutnya ini adalah PPD atau predicted percentage of satisfy atau tidak nyamanan orang. Bisa dilihat 0 sampai 100 itu adalah parameter ya. Jadi 0 itu memperlihatkan bahwa masih nyaman berada di dalam warehouse dengan kondisi kaca tertutup beserta menggunakan AC di dalamnya. Dan untuk 100 ini adalah ketidaknyamanan maksimalnya. Dan di dalam ruangan ini bisa jadi karena terlalu AC-nya terlalu dingin dan atau udara dari luarnya eh, masuk ke dalam ruangan karena ruangannya tanpa pintu. Selanjutnya adalah tampak samping. Bisa dilihat dari bawah ini 20 derajat Celcius dan untuk yang atas bisa mencapai 30 derajat Celcius karena udara panas eh, mengarah ke atas. Oke, baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Untuk kekurangannya mohon maaf, dan untuk penjelasan lebih lanjutnya bisa menggunakan sim scale atau banyak artikel yang terdapat di sana untuk tutorial-tutorial lebih lanjutnya, mulai dari post processing meshing sampai dan bagaimana solver yang akan dilakukan atau simulasi
simulasi kontrol yang ditentukan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.